Setelah calon narang menghabisi para begal, dia pun bangkit, lalu menghampiri delmannya Kasdut. Calon narang yang saat itu berparas cantik dan bertubuh gemulai, dia naik kembali ke dalam delman yang sangat mewah. Kemudian delman itu kembali melaju, melintasi hutan, sungai, dan perkampungan warga. Setiap delman tersebut melintasi perkampungan warga, maka warga yang melihatnya pasti akan terkesima karena delman itu sangat mewah dan mempesona. Apalagi di dalamnya ada calon narang yang berparas cantik. Para warga bertanya-tanya, siapa wanita yang berparas cantik itu? Namun calon narang tidak turun. Dia hanya sesekali tersenyum pada warga tersebut. Menjelang malam, delman itu pun berhenti di sebuah hutan. Calon narang yang memintanya. Kemudian, calon narang turun dari delman yang mewah tersebut. Dia berjalan perlahan ke tengah hutan. Sementara itu, Kasdut, dia tetap di atas delman. Dia tidak mau turun sebelum diperintahkan oleh calon narang. Kasdut memang sangat taat pada calon narang. Dia hanya memperhatikan calon narang yang berjalan ke tengah hutan. Tubuh calon narang saat itu bercahaya. Cahaya itu berwarna kemerahan. Kemudian calon narang duduk di tengah-tengah hutan, namun tidak jauh dari delman. Kedua mata calon narang terpejam. Dia merapalkan mantra-mantra. Lalu tubuh calon narang berubah perlahan menjadi sosok leak yang sangat mengerikan. Leak itu sangat besar. Matanya menonjol mengeluarkan api yang menyala-nyala. Sementara lidahnya menjulur ke tanah. Kuku calon narang panjang. Kakinya juga berbentuk kaki hewan. Ada bulu-bulu seperti bulu ayam di sekitaran wajahnya. Calon narang semakin besar. Dia mengeluarkan api yang menyala-nyala. Kasdut saat itu sangat ketakutan melihat perubahan wujud calon narang. Entah apa yang akan dilakukan wanita sakti itu. Kemudian calon narang pun berdiri dengan wujud leak. Dia memang ratunya leak yang menguasai berbagai macam mantra sakti mandraguna. Sekitar 1 jam lebih, calon narang merubah dirinya. Kemudian perlahan tubuh leak itu pun kembali seperti semula. Calon narang pun kembali menjadi sangat cantik. Namun tampaknya wajah calon narang saat ini jauh lebih muda. Aneh sekali. Dia bahkan bisa merubah wujudnya menjadi lebih muda. Kemudian calon narang menghampiri delman mewah itu. "Ayo kita jalan kembali," ucap calon narang. "Baik nyonya," jawab Kasdut. Dia pun menggibaskan tali delman. Kemudian kuda itu melaju dengan sangat cepat. Malam itu memang tidak gelap gulita. Cahaya rembulan yang begitu terang menyinari jalanan, sehingga Kasdut masih bisa melihat jalan. Keesokan harinya, tibalah mereka di sebuah desa yang amat kecil. Namun tidak seperti biasanya. Calon narang saat itu meminta Kasdut untuk berhenti. Kemudian calon narang turun dari delman. Kasdut pun bertanya-tanya, "Tumben sekali, nyonya calon narang ini minta turun di desa yang amat kecil." Ya, bisa dibilang itu hanya kampung lah. Calon narang pun berdiri di tengah-tengah kampung. Kondisi kampung itu tampak menyedihkan. Bagaimana tidak, warga di kampung itu tampak kurus krempeng. Ternyata sudah berbulan-bulan warga di sana dilanda kelaparan. Hasil panen mereka gagal, perkebunan juga kering. Tahun ini memang lagi musim kemarau, sehingga hasil bumi mereka gagal semua. Bukan hanya hasil bumi, peternakan pun seperti ikan, ayam, bebek, kerbau, kambing, semuanya mati. Ada penyakit misterius yang melanda kampung itu. Setiap hewan ternak tidak tersisa. Semuanya mati terkapar di kandang masing-masing. Alhasil, warga di kampung itu dilanda kelaparan. Calon narang saat itu menjadi perhatian warga. Karena baru kali ini mereka melihat wanita yang sangat cantik. Bahkan bisa dibilang kulit calon narang ini bercahaya. Mereka berkumpul menonton calon narang yang berdiri di perkampungan mereka. "Kau ini siapa?" tanya salah satu warga. Calon narang malah tersenyum. Dia tidak menjawab apapun. Kemudian wanita sakti itu mengulurkan tangannya. Dan dari tangannya itu
keluarlah tepung terigu. Tepung itu mengalir sangat deras, sehingga warga berebutan untuk mengambilnya. Mereka membawa wadah masing-masing untuk menampung tepung tersebut. Beberapa saat kemudian, tepung itu berhenti mengalir. Lalu keluarlah beras. Beras itu sangat banyak. Warga bahkan perebutan untuk mengambil beras yang mengalir dari tangannya calon narang. Salah satu pemimpin kampung meminta warga untuk ngantri. Mereka pun mengantri. Calon narang terus mengeluarkan beras dari tangannya. Warga saat itu sangat senang karena mereka seolah kedatangan malaikat yang menolong mereka dari kelaparan. Setelah semua karung milik warga terisi beras, calon narang pun berhenti mengulurkan tangan. Kemudian dia berkata, "Aku ini calon narang. Aku datang dari negeri yang sangat jauh. Aku kesini untuk menolong kalian. Selain itu, aku juga butuh seorang pengawal. Apakah ada di antara kalian yang mau jadi pengawalku?" Wah, ketika mendengar kata-kata calon narang, semua warga berebutan. Aku calon narang, aku mau," kata warga. Mereka sangat ingin menjadi pengawal calon narang. Tapi, calon narang hanya akan memilih 5 orang saja. Kemudian calon narang mengacungkan tangannya. Dia meminta warga untuk diam. "Hanya ada 5 orang saja yang akan aku bawa. Dan 5 orang itu aku jamin semua makanannya dan hartanya. Aku akan berikan emas pada ke-5 orang itu." Warga pun semakin histeris. Mereka sangat ingin menjadi pengawal calon narang. "Saya saja nyonya, saya bersedia untuk menjadi pengawal nyonya," ucap salah satu lelaki. "Tapi kalian harus tahu, risikonya tidak main-main. Kalian bisa mati," ucap calon narang. Setelah mendengar penjelasan calon narang, warga pun terdiam sejenak. Suasana sangat senyap. Mereka menoleh satu sama lain, kemudian bergumam. Mungkin mereka berpikir 2 kali, karena ini tidak main-main, taruhannya nyawa. Mereka tidak mau kehilangan nyawa. Namun, di antara para warga itu, ada 5 orang yang maju. Mereka bersedia untuk menjadi pengawal calon narang. Ke-5 orang itu bertubuh kurus, bahkan tulang di dadanya terlihat jelas. Namun tubuh mereka itu sangat jangkung. Cocoklah jadi pengawal. Setelah 5 orang itu terpilih, calon narang pun meniup wajah mereka. Seketika saja tubuh mereka menjadi gemuk. Ini sangat ajaib. Mantra calon narang memang sangat sakti. Dia bahkan bisa merubah orang yang kurus menjadi gemuk. Ke-5 pengawal itu pun naik ke atas kereta calon narang. Mereka sangat senang menjadi pengawal calon narang. Ke-5 lelaki itu berpikir, daripada mati di kampung, lebih baik mati bahagia bersama calon narang. Perlahan, calon narang pun naik ke atas delman mewahnya. Di belakang delman itu ada 5 pengawal calon narang yang siap mati untuk wanita sakti tersebut. Namun, sebelum calon narang berangkat, wanita itu melemparkan sebatang emas yang sangat berat. Mungkin beratnya itu 10 kilo. Emas tersebut dilemparkan ke tengah-tengah warga. Seketika saja, warga berebutan. Mereka bahkan berkelahi satu sama lain. Calon narang kemudian tersenyum melihat warga yang sedang berkelahi. Lalu, delman mewahnya calon narang beranjak dari desa kecil itu. Sementara para warga masih berkelahi memperebutkan sebatang emas. Kini mereka semakin brutal. Bahkan ada yang membawa golok, ada yang membawa arit, ada yang membawa golok, bahkan ada yang membawa tombak. Warga miskin yang malang itu, mereka saling bunuh demi emas yang diberikan calon narang. Hingga hanya 1 orang yang tersisa. Dia adalah seorang lelaki yang bertubuh kurus. Lelaki itu bernama Karjo. Dia adalah manusia terakhir yang hidup di kampung itu. Semua warga sudah tewas karena berebutan emas. Namun, dia juga sedang sekarat. Lelaki tersebut memeluk emas yang sudah ia dapatkan. Tubuhnya bersimbah darah. Dia tersenyum sambil mencium emas itu. Dan tak lama kemudian, lelaki tersebut pun tewas karena pendarahan. Sehingga tak ada satupun warga yang hidup di kampung itu. Calon narang memang licik. Dia mengadu domba warga menggunakan emas. Calon narang pun melanjutkan perjalanannya. Dia akan berperang dengan lelaki berkopiah haji.
Hari demi hari berlalu. Calon Narang akhirnya tiba di sebuah kota yang sangat besar. Kota itu padat penduduk. Di sana ada pasar yang sangat ramai, namanya Pasar Batu. Calon Narang pun turun di pasar tersebut. Dia juga menyuruh para pengawalnya untuk turun, termasuk Kasdut. Orang-orang di pasar melirik Calon Narang. Mereka terkesima dengan kecantikan yang terpancar pada wajah dan tubuh Calon Narang. Apalagi para lelaki hidung belang. Mereka terpukau melihat kecantikan Calon Narang, karena selama ini mereka belum pernah melihat wanita secantik Calon Narang. Kemudian perlahan Calon Narang menghampiri pedagang ikan asin. "Apa kau mau jadi kaya?" ucap Calon Narang. "Ya, tentu nyonya. Aku mau jadi orang kaya," kata pedagang ikan asin. Dia adalah bapak-bapak yang sudah lanjut usia. Rambutnya juga beruban. Dia terkesima melihat wanita yang ada di hadapannya. "Kalau begitu, maukah kau jadi pengikutku?" ucap Calon Narang. "Sudah puluhan tahun aku berdagang di sini, tapi aku tidak pernah jadi orang kaya. Dan kalau kau menjanjikan kekayaan kepadaku, wahai nyonya, aku akan bekerja untukmu," ucap lelaki tersebut. Calon Narang pun tersenyum. Kemudian ia mengeluarkan 2 butir emas. Calon Narang kemudian menyerahkan emas itu pada si lelaki berambut putih. "Apa ini emas asli, nyonya?" tanya si pedagang ikan asin. "Tentu itu emas asli," ucap Calon Narang. Lelaki itu pun semeringah. Dia bahagia menerima 2 butir emas. "Lalu apa yang harus saya lakukan, nyonya?" ucap si lelaki tersebut. "Aku mau kau menjadi pengawalku," kata Calon Narang. Kemudian lelaki itu pun meninggalkan dagangannya. Tak butuh waktu lama, hari itu juga kabar tentang keberadaan Calon Narang di Pasar Batu tersebar luas. Mereka mendengar kalau ada wanita sakti yang membagi-bagikan emas. Syaratnya mereka harus menjadi pengikut Calon Narang. Hingga 2 hari kemudian tidak ada satupun yang berdagang di pasar itu. Semuanya sudah menjadi pengikut Calon Narang. Kini dia mempunyai pasukan yang sangat banyak. Entah kenapa para pedagang itu malah mau menjadi anak buahnya Calon Narang. Mereka seperti terhipnotis. Secara logika, walaupun dikasih emas, mungkin ada sebagian saja yang menolak. Tapi dalam kasus ini, tak ada satupun pedagang yang menolak. Mereka tidak bisa menolak tawaran Calon Narang. Apalagi ketika mereka melihat wajah Calon Narang yang sangat cantik dan anggun. Alhasil, pasar itu pun dikuasai oleh Calon Narang. Ia bahkan membeli gedung yang sangat besar di pasar itu. Tadinya gedung tersebut digunakan untuk pedagang tradisional seperti pedagang ikan, sayuran, dan buah-buahan. Namun saat ini gedung itu kosong melompong. Anak buah Calon Narang sudah membersihkannya. Gedung besar bercorak Eropa itu akan menjadi markas Calon Narang. Namun anehnya, beberapa hari kemudian para pengikut Calon Narang itu hilang satu persatu. Ya, hilang secara misterius. Entah kemana mereka. Hingga pada suatu malam, Calon Narang memanggil 5 orang lelaki untuk masuk ke dalam kamarnya. Lelaki itu katanya akan diberi tugas oleh Calon Narang. Perlahan, kelima lelaki tersebut masuk ke dalam kamarnya Calon Narang. Kamar itu sangat mewah dan megah. Warnanya keemasan, ranjangnya juga sangat mewah. Kasurnya empuk, bak ranjang permaisuri. Calon Narang saat itu sudah mengenakan kebaya yang berwarna keemasan. Dia sangat cantik. Perlahan, Calon Narang menghampiri kelima lelaki yang dipanggilnya. Lalu, Calon Narang mengeluarkan butiran emas. Dia pun memberikan butiran emas itu pada kelima lelaki. "Aku ada tugas untuk kalian." Kelima lelaki tersebut pun mengangguk. "Tugas apa, nyonya?" ucap salah satu lelaki. Calon Narang pun tersenyum tipis. "Tugasnya mudah, silakan kalian membalikan badan," ucap Calon Narang. Mereka pun membalikan badan. Dan tanpa diduga-duga, dari mulut Calon Narang keluarlah lidah yang sangat hitam. Lidah itu menjulur panjang, lalu mencekik leher salah satu lelaki. Jelas itu adalah lidah pocong Duloh.
calon narang sudah menguasai pocong duloh dalam tubuhnya. Satu persatu, lelaki itu dilahap oleh calon narang. Tak ada yang tersisa. Mereka menjerit-jerit kesakitan saat dilahap hidup-hidup oleh calon narang. Sesekali, anak buahnya calon narang mendengar jeritan itu dari luar kamar. Mereka sangat ketakutan, tapi mereka tidak bisa berontak karena sudah terikat perjanjian. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam getih.